teman-teman juga harus menyamakan persepsi menggunakan ini ke pernyataan kedua, di mana kepala menggunakan apa? Topi, mukena, badan, tutup pakaian. Yang memungkinkan yang dikenakan di kepala adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang tes CPNS 2023 dengan materi TIU analogi. Pada dasarnya, analogi ini adalah bagaimana kita untuk menyamakan atau padanan kata. Langsung dengan soal nomor 1. Kaki, sepatu, kepala, titik-titik. Nah, teman-teman, mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus tahu hubungan antara kaki dengan sepatu, yang dimana kaki itu akan menggunakan sepatu. Sehingga teman-teman juga harus menyamakan persepsi menggunakan ini ke pernyataan kedua, di mana kepala menggunakan apa? Topi, mukena, badan, tutup pakaian. Yang memungkinkan yang dikenakan di kepala adalah topi. Jawabannya adalah yang A. Sehingga kepala menggunakan topi. Nah, konsep dasar untuk TIU analogi ini itu seperti itu ya teman-teman. Kita padankan kalimat atau kata pertama dengan kalimat atau pernyataan kedua. Kita lanjut nomor 2. Brokoli, kalsium, titik-titik, karet. Nah, caranya seperti tadi. Kita samakan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Brokoli, apanya kalsium? Di sini kan mengandung atau kaya akan. Nah, karbohidrat terkandung di mana? Apakah di bayam? Apakah di mangga? Apakah di sate? Apakah di ayam? Apakah di singkong? Nah, tips kedua teman-teman, selain teman-teman bisa memadakan kata, dalam analogi ini teman-teman juga mengetahui banyaknya kata-kata yang sama. Contohnya, karbohidrat ini dikandung di bayam tidak, di mangga tidak, di sate tidak, di ayam tidak, dan yang paling benar adalah di singkong. Jawabannya adalah yang E. Teman-teman, tips ketika teman-teman tidak mengetahui apakah yang ada pada kata pertama, jawaban teman-teman itu adalah jawaban yang dalam keseharian sehari-hari. Contohnya karbohidrat kan digunakan untuk energi ya teman-teman. Nah, yang banyak mengandung energi itu adalah yang singkong. Nomor 3. Api, panas, pisau, titik-titik-titik. Ini gampang ya teman-teman ya. Api dengan panas itu adalah memiliki sifat. Sehingga kita harus mengetahui sifat dari pisau itu apa. Apakah A. tajam, B. iris, C. potong, D. sayur, E. lancip. Terkadang ketika kita mengerjakan soal seperti ini, kita buru-buru, di mana kelima jawaban ini ada hubungannya dengan pisau. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di sini padanan kata dari pisau ini harus bersifat. Artinya pisau itu harus memiliki sifat apa? Memiliki sifat tajam. Jawabannya adalah yang A. Kok bukan yang iris? Iris ini adalah fungsi dari pisau. Potong sama saja dengan iris. Sayur ini adalah bahan yang bisa diiris, dan lancip itu berbeda dengan tajam ya teman-teman ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah tajam. Kita lanjut ke soal nomor 4. WNI, KTP. Sehingga pengendara titik-titik-titik.
hubungan apa antara WNI dan KTP ini? Nah, di sini kan identitas ya teman-teman. Identitas, di mana setiap warga negara Indonesia atau WNI ini wajib mempunyai identitas KTP. Sementara pengendara harus mempunyai apa? Kendaraan, SIM, KTP, mobil, dan motor. Ketika konsepnya identitas atau tanda pengenal, maka setiap pengendara itu harus mempunyai SIM. Jawabannya adalah yang B. Mudah kan ya teman-teman ya untuk mengerjakan soal tes TIU CPNS seperti ini. Di analogi ini adalah tes yang tidak memerlukan banyak waktu, tapi memerlukan banyaknya pengalaman dalam teman-teman belajar mengenai analogi ini. Selanjutnya, nomor 5, bagus, indah, bunga, titik, titik, titik. Apa hubungannya bagus dengan indah? Kalau di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan bagus dan indah ini adalah sinonim atau persamaan kata, sehingga kita harus mencari sinonim dari bunga. Apakah mawar? Tidak, karena mawar adalah jenis dari bunga. Apakah merah? Tidak, karena merah ini adalah warna dari bunga. Apakah kumbang? Tidak, kumbang ini adalah hewan yang sering ada pada bunga. Melati sama seperti mawar, jenis dari bunga. Yang betul adalah kembang, karena kembang itu adalah sinonim atau persamaan kata dari bunga. Nah teman-teman, dalam padanan kata ini kita sering menjumpai bahwa soalnya itu adalah sinonim atau persamaan kata, sehingga teman-teman saya sarankan untuk belajar atau berlatih persamaan kata juga. Nomor 6. Nah, ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Apabila yang nomor 1 sampai nomor 5 itu menggunakan 2 kata, ini kita menggunakan 3 kata. Di mana soal seperti ini menuntut kita untuk lebih jeli. Nah, di sini mobil roda 4. Apa hubungannya? Mobil memiliki roda dengan jumlah 4. Sehingga apabila kita masukkan ke pernyataan kedua, yaitu kambing kaki, ini juga termasuk memiliki. Sehingga kita harus menyamakan pernyataan keduanya. Apa? Jumlah. Berapa jumlah dari kaki kambing? Jawabannya harusnya adalah 4. Kita lalu cari manakah opsi yang menunjukkan 4. Yang menunjukkan opsi 4 adalah yang D. Bagaimana teman-teman? Semakin mudah mengerjakan analogi CPNS ini kan? Kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 7. Ini seperti tadi ya teman-teman. Sabun cuci badan. Kita harus samakan pernyataan dari pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Sabun cuci ini kan digunakan. Artinya apa? Sabun itu digunakan untuk mencuci. Hubungan kedua, cuci badan artinya adalah bagian tubuh. Nah, karena spesifik ke badan, bisa kita sampulkan bahwa ini menunjukkan bagian tubuh manusia. Sehingga ketika kita masukkan ke pernyataan kedua, odol gosok. Ya, ini digunakan juga ya teman-teman. Lah, bagian apa yang digosok oleh manusia? Yaitu bagian, tentu saja teman-teman ya, kalau kita sedang sikat gigi pasti kita akan menggunakan odol atau pasta gigi, sehingga di sini jawabannya adalah gigi.
opsi jawaban A yang betul. Teman-teman, saya kira videonya sampai sini dulu. Selanjutnya kita akan lebih banyak belajar tentang tes CPNS dan juga P3K beserta SBMPTN. Apabila teman-teman suka dengan video ini, ketik like. Apabila tidak, silakan tulis di komen komentar agar channel Ahmad Iqbal Fauzi ini bisa bertumbuh bersama teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.